Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia, mahasiswa Farmasi 18B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang berjudul Perbedaan Pengaruh Pemberian okra kukus dengan okra rebus terhadap kadar kolesterol total pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hiperkolesterolemia. Terima kasih kepada para penulis. Yang pertama yaitu Unzia Khadijah, program studi S2 Ilmu Gizi Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Yang kedua yaitu Budianti Wibowo-Rini, program studi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Yang ketiga yaitu Lili Retna Kartikasari, program studi Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret. Dalam video ini saya akan memaparkan 4 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendahuluan. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolit yang diakibatkan oleh resistensi insulin, di mana kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer menurun, sehingga menghambat produksi glukosa oleh hati. Kejadian ini mengakibatkan sel beta pankreas tidak mampu untuk mengimbangi resistensi insulin, sehingga terjadi defisiensi relatif insulin. Prevalensi. Yang pertama, data menurut International Diabetes Federation 2017 yaitu diabetes mellitus di dunia sebesar 10,3 juta, yang didominasi oleh diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 95%. Yang kedua yaitu Kemenkes RI 2018 yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur sendiri angka kejadian diabetes mencapai 2,1%, lebih besar di atas angka nasional yaitu 1,5%. Yang ketiga yaitu ada data Dinkes Daerah Situbondo tahun 2018, yaitu pasien dengan penderita diabetes dengan komplikasi hiperkolesterolemia, angka kejadiannya mencapai 600 orang. Pola hidup pada masyarakat tidak sehat yaitu seringnya mengkonsumsi makanan serba instan, tinggi lemak dan gula, tetapi kurang mengkonsumsi sayur dan buah serta kurangnya aktivitas fisik sebagai pemicu kejadian diabetes mellitus tipe 2 dengan hiperkolesterolemia. Adapun terapi alternatif berupa penerapan diet yang baik untuk membantu menurunkan kolesterol total pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hiperkolesterolemia. Diet yang biasanya digunakan untuk mencegah kenaikan kolesterol total yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti sayuran dan buah-buahan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi serat yang tinggi akan secara otomatis dapat mengaktifkan enzim diasilgliserol transferase yang dapat menurunkan kadar kolesterol total. Sayuran yang memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol total yaitu sayuran okra. Sayuran okra ini memiliki dua jenis, yaitu ada okra hijau dan okra merah. Tetapi masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi okra hijau. Yang biasa dimakan oleh masyarakat adalah dengan cara dikukus dan direbus. Metode pengolahan dengan cara dikukus dan direbus tergolong sehat karena tidak menambahkan bahan dan bumbu lainnya seperti minyak dan gula, yang tentu sangat direkomendasikan untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hiperkolesterolemia. Metodologi. Dalam penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan pre-post-test control group design. Variabel dalam penelitian ini yaitu ada 3 variabel. Yang pertama variabel bebas adalah sayuran okra kukus dan rebus. Yang kedua variabel terikat yaitu kadar kolesterol total, dan yang ketiga yaitu variabel perancu asupan makanan. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu tidak dalam keadaan hamil, tidak merokok, tidak mempunyai riwayat penyakit lain seperti hipertensi, gestasional, stroke, jantung, dan lain-lain, tidak mengkonsumsi alkohol, dan yang diutamakan menyukai berbagai jenis sayuran. Protokol penelitian telah menerima ethical clearance
dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Berjumlah 40 orang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi berusia 45 sampai 65 tahun. Subjek penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok kontrol atau kelompok A. Kelompok ini yang tidak mendapatkan intervensi sayur okra baik kukus atau rebus. Yang kedua yaitu ada kelompok P1. Kelompok P1 ini intervensi sayur okra dengan cara direbus. Dan yang ketiga yaitu ada kelompok P2. Kelompok P2 ini yaitu intervensi sayur okra dengan cara dikukus. Kelompok P1 dan kelompok P2 ini diberi 40 gram per hari pada saat makan pagi jam 7 sampai dengan jam 9 selama 14 hari. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan pemeriksaan kadar kolesterol total. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang okra yang dilakukan kepada subjek yang mengalami prediabetes, yang hasil dapat meningkatkan sensitivitas dan menurunkan kadar serum lipid. Untuk hasil analisis Kruskal-Wallis test untuk post-test menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kelompok P1 dan P2. Hasil analisis perbandingan kadar kolesterol total. Hal ini berarti kelompok kontrol dan kelompok P1 dan P2 ini penurunannya tidak hanya dipengaruhi oleh intervensi sayur okra saja, tetapi juga ada faktor lain seperti asupan makanan subjek setiap hari selama 14 hari pada saat penelitian. Ini yaitu tabel ketiga yang merupakan jumlah asupan zat gizi makro sebelum penelitian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara asupan lemak dengan kenaikan kadar kolesterol total pada pasien dengan penyakit jantung koroner jika asupan lemaknya lebih dari 25%. Asupan serat subjek sebelum penelitian juga terdapat perbedaan yang signifikan, di mana kelompok kontrol asupannya seratnya lebih besar dibandingkan dengan kelompok P1 dan P2. Ada tabel keempat yang merupakan jumlah asupan zat gizi makro selama penelitian. Asupan serat pada kelompok P1 dan P2 ini mengalami kenaikan dibandingkan sebelum diberikan sayur okra. Hal ini karena subjek mengkonsumsi sayur okra rebus dan kukus selama 14 hari selama penelitian. Di sayur okra kukus sebanyak 40 gram yang diberikan selama 14 hari penelitian ada pengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol total pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hiperkolesterolemia. Dan untuk penurunan pada kelompok kontrol kemungkinan dipengaruhi oleh asupan lemak yang menurun selama penelitian. Kesimpulan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pemberian sayur okra rebus dan sayur okra kukus ini yang diberikan kepada subjek sebanyak 40 gram selama 14 hari yang dapat menurunkan kadar kolesterol total diabetes mellitus tipe 2 dengan hiperkolesterolemia, di mana pemberian sayur okra kukus ini lebih besar penurunannya dibandingkan pemberian sayur okra rebus. Hal ini dikarenakan kandungan serat dalam sayur okra kukus itu lebih banyak, yaitu 9,6 gram, sedangkan dalam sayur okra rebus ini hanya 4,9 gram saja. Sekian dari saya tentang jurnal yang berjudul Perbedaan Pengaruh Pemberian Okra Kukus dengan Okra Rebus terhadap kadar kolesterol total pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hiperkolesterolemia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.